Tadi hari ini melihat sidang Nikita Mirzani, Bah, sebagai praktisi hukum, Bah. Jadi gini, gua merasa terharu ya. Bagi gua ini sebuah perjuangan dari seorang perempuan, dari seorang Nikita Mirzani dalam rangka mempertahankan dirinya, kan, dari ancaman 11 tahun yang diancamkan oleh JPU. Siapapun, ya kan, siapapun yang antara hidup dan mati, antara masuk dan bebas, tentunya harus melakukan sebuah perjuangan agar dia memang betul-betul selamat. Harapan Nikita Mirzani memang satu-satunya adalah hakim, kan? Hakim di sini sebagai harapan terakhir bagi kita, bagaimana hakim dapat menilai dengan objektif, dapat menilai dengan baik apa yang disampaikan oleh baik Nikita Mirzani maupun penasihat hukumnya, dan juga menilai bagaimana dakwaan jaksa 11 tahun ini bisa dinilai dengan objektif oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta. Saya mengatakan selalu di awal bahwa sebuah kejahatan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, yang dituduhkan oleh kepada Nikita Mirzani, harus benar-benar sesuai dengan apa yang disebut dengan mens rea. Mens rea di mana perasaan, keinginan, niat dari seseorang yang kemudian dilanjutkan oleh sebuah tindak pidana. Saya lihat di fakta-fakta persidangan atau di pembelaan yang dilakukan oleh tim pembela Nikita Mirzani maupun Mirzani, itu saya tidak melihat ada mens rea bahwa Nikita Mirzani itu punya niat untuk menipu atau memeras Rizal Gadis, gue lupa nama itu, Rizal Gadis, kan? Bahwa tidak ada. Yang ada adalah setelah Nikita Mirzani melakukan speak up, Nikita Mirzani melakukan speak up tentang sebuah kebenaran yang dia temukan, bagaimana sebuah produk yang sangat sensitif, sebuah produk yang memang langsung bersentuhan dengan kulit manusia, seorang wanita, yang ketika dipakai misalkan dia akan membahayakan. Itu apa? Kuncinya adalah tidak terdaftar di BPOM, dan itu dibenarkan oleh pernyataan BPOM bahwa produk itu tidak terdaftar. Artinya apa? Berarti sikap dari seorang Rizal Gadis itu adalah sebuah sikap ketakutan terhadap pick up yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, yang selalu mengatakan bahwa produk ini berbahaya dan jangan dibeli. Apakah itu salah ketika seorang memberi tahu sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak baik, dia kasih tahu pada orang? Itu artinya apa? Siapa yang memberitahu itu berarti dia adalah orang yang memang peduli. Lantas kemudian misalkan ada ketakutan dari Rizal Gadis itu, dia berkomunikasi dengan Mail. Nah, di situ ada percakapan, ya kan? Ada percakapan antara Rizal Gadis dengan Mail sampai misalkan silahkan ngomong, silahkan. Dia menawarkan diri seolah-olah udahlah Kak Niki, begini, apa yang bisa saya berikan? Muncullah nilai, tapi nilai itu bukan dari sebuah pemerasan yang disertai dengan kekerasan atau pemaksaan. Tidak ada di situ, tidak ditemukan pemaksaan. Jadi artinya bahwa ketika dakwaan yang disampaikan oleh JPU, bisa saja itu harusnya bebas dari yang didakwakan, karena memang tidak ada niat mens rea-nya. Ada sebuah pertemuan Mail dan tidak ada permintaan dari Nikita Mirzani. Itu seperti itu, dan terbukti juga ada komunikasi tiga orang itu. Komunikasi itu tidak menyangkut bagaimana perencanaan dan lain-lain. Siapa namanya? Tiga orang dokter, ya kan? Ya, dokter si Mail dan Dr. Rizal Gadis. Itu ada kan? Malah yang muncul. Jadi tadi disebut bahwa ada kesamaan, kesinkronan antara malah misalkan saksi yang notabene suaminya, ya, suami Rizal Gadis itu apa siapa namanya? Atau itu bahwa ya tidak ada yang menyebutkan Nikita gitu. Misalkan Nikita dia mengancam
kalau misalkan dia tidak diberikan uang sekian, dia akan speak up, dia akan jelek. Tidak ada. Artinya bahwa sebuah tindakan dilakukan oleh Nikita Mirzani bagi saya adalah perbuatan yang sangat baik. Kemudian direspon oleh siapa namanya Gadis dengan dasar ketakutan, dia siap. Yang muncul adalah kesepakatan bisnis. Yang muncul adalah ya sudah bantu produk saya begini-begini. Stop di siapa itu jangan ngomong-ngomong produk ini lagi. Nah, jadi artinya bahwa bagi saya, karena memang ini tuntutan 11 tahun, yang saya selalu katakan bahwa ini memang sebuah tuntutan yang didasari oleh ketidakbersihan, kemurnian tuntutan. Artinya bahwa ini ada unsur-unsur lain, tidak suka dan lain, sehingga yang memberatkan itu apa? Sikap Nikita Mirzani dan lain-lain di persidangan tidak sopan. Bagi saya itu sesuatu yang bukan dominan, karena bagi itu wajar. Sebuah perjuangan seorang ibu, seorang perempuan, coba kalau misalkan orang antara hidup dan mati terancam, tentunya dia harus berjuang, fight. Dan ini sebuah sikap yang luar biasa menurut saya dari seorang perempuan berjuang. Dia tidak, walaupun sudah ancam 11 tahun, dia sikap bahwa saya melawan. Saya katakan benar, ya benar, dia melawan. Saya ketemu tadi dan saya katakan luar biasa, hebat, dan dia menangis. Sebentar saya bincang-bincang sebentar, hanya 2 detik ngobrol. Artinya bahwa saya memberikan pengakuan kepada dia bahwa ya secara mau tidak mau dia memang luar biasa menurut saya. Luar biasa, dia tidak ada takut gitu loh. Walaupun 11 tahun menunggumu, bukannya dia sikap ingin dikasihani, ingin diampuni, tapi sikapnya itu loh. Sekarang tinggal ini sebagai benteng terakhir adalah hakim yang kemudian menilai secara objektif dengan fakta-fakta yang ada, ini memutus seadil-adilnya kuat Nikita Mirzani. 11 tahun bisa saja 0, 11 tahun bisa saja disesuaikan dengan masa tahanan, ditambah sedikit, itu kan juga untuk supaya tidak muka pengadilan itu tidak jelek ya, artinya adalah gitu. Jadi ini sebuah ketika sudah jalani, kan itu 1 hari pun harus ada pertanggungjawabannya. 1 detik pun di penjara, di sel harus ada pertanggungjawabannya. Jadi nggak mungkin bebas gitu. Karena kecuali tidak ditahan ya, ini kan tahanan. Sudah ditahan itu ada pertanggungjawabannya kalau dia tidak bersalah. Biasanya ya dipaskan atau dilebihkan dikit, biasa begitu. Tapi karena 11 ini loh, makanya saya bilang ini tuntutan yang memang buat jaga-jaga supaya dia tidak lolos. Nah, menjelang vonis nanti di tanggal 28, Abang sebagai praktisi hukum melihatnya bagaimana? Apakah bakal dijatuhi vonis yang ringan atau bebas atau makin berat atau gimana, Bang? Ini kan sebuah, kalau kita lihat kan semua orang pasti 11 turun begini lah, semua pasti menduga-duga ya kan, 3, 4, 2, 1. Kalau memang kan gini, seorang hakim harus mampu memutuskan sesuatu yang tidak populis. Bisa saja dikecam oleh siapa ketika dia memutuskan Nikita bebas, Nikita tidak bersalah, itu kan bagi orang yang tidak populis. Jadi itulah hakim, makanya disebut hakim itu adalah benteng terakhir untuk keadilan hukum.